Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Deva dengan NIM 20221015 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan presentasikan hasil studi kasus 13 mata kuliah analisis data multivaria, yaitu kasus 2 model moderation atau model moderasi. Oke, di sini ada item LEB, ED, dan KK. Ada hipotesisnya yaitu H1 dan H2. Selanjutnya, asumsi dasar atau missing value. Pada screenshotan aplikasi WordPress bawah, di situ dinyatakan pre-processing data results. Nah, berarti data dinyatakan bersih dan siap digunakan dalam proses analisis SEM PLS. Missing value sudah ditangani, tidak ada indikator dengan varian 0 dan tidak ada duplikasi nama variabel. Selanjutnya, uji asumsi dasar outlier. Berdasarkan pemeriksaan seluruh indikator, nilai data berada dalam rentang min 2540 hingga plus 1391 dengan nilai terendah pada LE2 yaitu min 2540 dan tertinggi pada PDM8 yaitu plus 1391. Rentang tersebut masih berada dalam batas wajar dan tidak melewati ambang kurang lebih 3 yang biasa digunakan untuk mendeteksi outlier. Distribusi nilai antar responden juga terlihat stabil tanpa adanya lonjakan ekstrim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung outlier signifikan dan seluruh respons dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji asumsi dasar multikolinearitas. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai VIV sebesar 3051 yang masih berada jauh di bawah batas toleransi umum. VIV kurang dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel dalam model tidak saling berkorelasi tinggi sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, model memenuhi asumsi dasar multikolinearitas dan layak untuk diuji ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada analisis model pengukuran validitas. Berdasarkan hasil combined loadings pada tabel, seluruh indikator pada konstruk KK, ED, LEB, PDM, dan COAI menunjukkan nilai loading yang umumnya berada di atas 0,50. Bahkan sebagian besar telah berada di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Selain itu, seluruh indikator memiliki p-value yaitu kurang dari 0,001 yang berarti loading setiap indikator signifikan secara statistik dalam mengukur konstruknya masing-masing. Dengan demikian, seluruh indikator dapat dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam model. Selanjutnya ada analisis model pengukuran validitas. Terdapat di correlation among AV. Nah, ini ada KK memiliki akar kuadrat AV yaitu 669 lebih besar daripada korelasinya dengan yang lain. ED memiliki akar kuadrat AV yaitu 0,674 lebih besar daripada korelasi dengan KK dan lain-lainnya. Dan ini juga dilihat dari yang ditanda dalam kurung. Selanjutnya LEB memiliki akar kuadrat AV yaitu 0,673 lebih besar daripada korelasinya dengan KK. Dan ED gabungan LEB dan namun lebih kecil dibanding korelasinya dengan ED. Selanjutnya, ED gabungan LEB memiliki akar kuadrat AV 1000 yaitu jauh lebih besar dari semua korelasinya. Jadi secara keseluruhan
Sebagian besar konstruk ini memenuhi validitas diskriminan, kecuali LEB. Karena konstruk LEB menunjukkan overlap yang tinggi dengan ED sehingga validitas diskriminannya belum terpenuhi. Lanjut, analisis model pengukuran reliabilitas. Berdasarkan hasil composite reliability dan Cronbach alpha pada tabel, seluruh konstruk KK, ED, KP, dan ED gabungan KP memiliki nilai composite reliability yaitu lebih besar dari 0,70 dan Cronbach alpha lebih dari 0,70 yang menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas internal yang baik. Meskipun nilai AV pada beberapa konstruk berada sedikit di bawah nilai ideal 0,50, namun karena reliabilitas komposit sudah kuat dan indikator signifikan, konstruk tersebut masih dapat diterima dalam konteks PLSSM, terutama jika model bersifat eksploratif. Selain itu, nilai full collinearity (VIV) kurang dari 3,3 untuk semua konstruk menegaskan bahwa tidak terdapat masalah multikoliniaritas pada model pengukuran. Selanjutnya ini analisis model struktural, inner model, second order factor, model fit. Secara keseluruhan, berdasarkan indeks keyakinan model struktural, inner model, second order dinyatakan fit, stabil, dan layak digunakan. Tidak terdapat masalah multikoliniaritas maupun suppression effect dan hubungan antara konstruk signifikan serta sesuai dengan teori. Dan model ini dapat dilanjutkan ke tahap interpretasi pengaruh langsung, moderasi, dan implikasi teoritis selanjutnya. Berikut ada analisis model struktural, inner model, second order factor, yaitu tapi koefisien determinasi R2. Yang pertama ada effect size Verpatch coefficients. Di sini ada LEB merupakan prediktor utama dan paling berpengaruh dalam menjelaskan variansi. KK ditunjukkan oleh nilai F pangkat 2 sebesar 0,421 yang termasuk kategori besar. Selanjutnya, efek moderasi. ED gabungan LEB memang ada tetapi sangat kecil karena nilai F pangkat 2 hanya 0,024 sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kinerja model sangat minim. Selanjutnya, standar error for Verpatch coefficients. Nah, di sini LEB memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap KK. Terlihat dari standar error yang lebih kecil 0,070 sehingga estimasinya lebih stabil. Dan selanjutnya efek moderasi ED gabungan LEB terhadap KK lebih lemah, tercermin dari standar error yang lebih besar yaitu 0,081 sehingga kontribusinya terhadap model relatif kecil. Selanjutnya ada PET coefficient dan p-value. Di sini LEB memiliki pengaruh positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap KK. Koefisien jalur yaitu beta sama dengan 0,669 dan ada signifikansi P kurang dari 0,001. Nah, artinya LEB merupakan prediktor utama dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, p-value. Interaksi ED gabungan LEB tidak signifikan dalam memengaruhi KK. Nah, koefisien moderasi yaitu B beta sama dengan 0,049, signifikansi P sama dengan 0,273. Nah, secara substantif pengaruhnya sangat lemah. Efikasi sendiri ED tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara LEB dan KK. Selanjutnya ada analisis model moderasi. Ini merupakan kesimpulannya ya. LEB ke KK merupakan pengaruh yang paling kuat dan signifikan. Ditunjukkan oleh beta sama dengan 0,67, P
P kurang dari 0,01. Nah, artinya LEB memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan KK. ED ke KK tidak signifikan karena beta sama dengan 0,05, yaitu P sama dengan 0,27. Ini menunjukkan bahwa ED tidak cukup kuat menjelaskan perubahan pada KK. Nilai R pangkat 2 sama dengan 0,40, yang berarti model mampu menjelaskan 40% variansi KK. Selanjutnya, kontribusi terbesar terhadap R pangkat 2 berasal dari LEB, bukan dari ED. Menjadi pengaruh LEB terhadap KK jauh lebih besar dibandingkan pengaruh ED terhadap KK. ED tidak memberikan kontribusi signifikan, sedangkan LEB menjadi prediktor utama dalam model. Dengan kata lain, KK lebih dipengaruhi oleh LEB dibandingkan oleh ED. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.